Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya Naili Adania Rohmi akan mempresentasikan mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang menjadi tugas akhir semester mata kuliah Kurikulum dan Desain Pembelajaran Biologi. Untuk RPP saya sendiri ini, untuk identitas yang pertama nama sekolah SMA Negeri 1 Gresik dengan mata pelajaran biologi. RPP ini dipergunakan untuk kelas 10 semester ganjil dengan tahun pelajaran 2020-2021. RPP yang saya buat ini yaitu mencakup materi ruang lingkup biologi dengan alokasi waktu 5 jam pertemuan dengan rincian 2 kali pertemuan. Untuk kompetensi inti seperti yang bisa dilihat di layar ini, untuk kompetensi dasar 3.1 menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Sementara untuk indikator pencapaian kompetensi ada 5 butir. Yang pertama yaitu mendefinisikan pengertian biologi, yang kedua menjelaskan ruang lingkup biologi, yang ketiga mengidentifikasi cabang biologi serta manfaatnya bagi manusia dan lingkungan, yang keempat menguraikan objek biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, dan yang kelima menguraikan ragam permasalahan pada objek biologi. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.1 yaitu menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Untuk IPK 4.1 berjumlah 2 butir. Yang pertama 4.1.1 menerapkan metode ilmiah dalam praktikum permasalahan pada objek biologi, dan yang kedua menyajikan hasil praktikum pengaruh perbedaan jumlah deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan. Untuk tujuan pembelajaran melalui kegiatan telaah literatur, diskusi, presentasi, dan praktikum sederhana, ini siswa diharapkan dapat seperti yang tertera di layar tersebut. Kemudian ini untuk materi pembelajaran. Untuk metode pembelajaran kali ini menggunakan metode penugasan, diskusi, presentasi, praktikum, pendekatan saintifik, dan kegiatan pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Sementara untuk metode pembelajaran, alat yang digunakan terbagi menjadi 2 macam. Alat pembelajaran ini mencakup papan tulis, spidol, LCD proyektor, dan laptop. Dan untuk alat dan bahan praktikum ada gelas aqua bekas sebanyak 4 buah, air, ikan gupi hidup sebanyak 12 ekor, deterjen cair 1 saset, sendok, dan stopwatch. Sementara media pembelajaran digunakan ada 4 macam. Yang pertama ada gambar, dokter memeriksa pasien. Yang ketiga ini ada video ruang lingkup biologi, video permasalahan biologi, dan video praktikum pengaruh deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan. Untuk linknya dapat diakses di link yang sudah saya cantumkan dalam RPP ini. Kemudian untuk sumber belajar ini saya menggunakan video, PowerPoint, bahan ajar, serta buku teks biologi sebanyak 4 buah. Yang pertama buku teks biologi untuk SMA MA kelas 10 penerbit Erlangga, dan yang kedua Campbell edisi yang kelima tahun 2006, dan yang terakhir ada internet. Untuk langkah-langkah pembelajaran, untuk pertemuan pertama IPK yang akan dicapai pada pertemuan pertama ini sebanyak 4 IPK. Yang pertama definisi pengetahuan biologi, dan yang kedua menjelaskan ruang lingkup biologi. Sementara yang ketiga mengidentifikasi cabang biologi serta manfaatnya bagi manusia dan lingkungan. Dan yang keempat menguraikan objek biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Untuk tahap kegiatan belajar yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk pendahuluan ini memiliki alokasi waktu sebanyak 5 menit. Yang pertama diawali dengan guru mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, guru menanyakan kabar siswa.
Dan tidak lupa untuk memulai pembelajaran, siswa memulai kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa bersama dengan guru. Kemudian setelah itu, guru mengecek kehadiran siswa dengan melakukan presensi. Setelah melakukan presensi, guru menyiapkan PowerPoint bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama. Kemudian menginjak ke kegiatan awal atau apersepsi. Kegiatan awal atau apersepsi ini memiliki durasi waktu sebanyak 7 menit. Dengan diawali guru memberikan awalan apersepsi dengan sebuah pertanyaan, apa itu biologi, kepada siswa. Setelah itu diharapkan siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Setelah memberikan awal apersepsi tersebut, guru dapat menampilkan gambar seorang dokter memeriksa pasien seperti yang ditampilkan pada RPP ini, gambar seorang dokter. Kemudian setelah menampilkan gambar tersebut, guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan terkait gambar. Dengan pertanyaan apa yang dilakukan dokter pada gambar tersebut, kemudian bagaimana dokter tersebut dapat mengetahui penyakit pasien. Yang ketiga, apa yang akan diperoleh pasien setelah diperiksa oleh dokter. Di sini saya juga mencantumkan bantuan alternatif dari guru apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan. Yang kedua, yaitu bagaimana dokter tersebut dapat mengetahui penyakit pasien, maka guru dapat memberikan pertanyaan pelacak, yaitu apa yang biasanya dilakukan oleh dokter saat memeriksa pasien. Setelah apersepsi, maka kegiatan selanjutnya yaitu memotivasi. Jadi di sini guru akan menjelaskan dengan mempelajari biologi, kita akan lebih bersyukur atas segala yang diciptakan oleh Allah dan dapat bertindak secara bijak untuk menjaga serta melestarikan lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan acuan yang masih dalam kegiatan awal dengan durasi waktu 5 menit. Guru memberitahukan materi yang akan dibahas pada pertemuan ini, dan juga guru memberitahukan kompetensi dasar yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Kegiatan inti yang diawali dengan stimulasi ini memakan waktu selama 5 menit. Jadi stimulasi yang dilakukan dalam RPP saya ini dengan guru menayangkan tayangan video objek biologi dan cabang-cabang biologi dengan link yang dapat diakses dalam RPP ini. Setelah melihat video, kemudian masuki tahap identifikasi masalah, siswa dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup biologi? Kemudian, sebutkan cabang ilmu biologi yang dipelajari oleh siswa saat ini. Yang ketiga, bagaimana urutan objek biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Setelah mengidentifikasi masalah, guru akan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok dengan rincian satu kelompok berisi 4 siswa. Nah, di tahap pengumpulan data ini, siswa akan berkumpul dengan teman satu kelompok untuk melakukan diskusi. Dari video dan pertanyaan sebelumnya, masing-masing siswa akan mendefinisikan pengertian biologi, menjelaskan ruang lingkup biologi, mengidentifikasi cabang biologi yang dipelajari, menguraikan objek biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, seperti IPK yang akan dicapai dalam pertemuan pertama. Tidak lupa guru akan membagikan LKS ruang lingkup biologi kepada siswa. LKS ruang lingkup biologi yang dibagikan kepada siswa ini bertujuan untuk menuliskan hasil diskusi jawaban dari pertanyaan yang telah diidentifikasi setelah melihat video. Nah, kemudian dilanjutkan dengan siswa akan berdiskusi dalam kelompok dan mengolah data dengan cara studi literatur, dengan menggunakan buku teks atau dengan bantuan internet untuk menjawab pertanyaan diskusi. Peran guru di sini yaitu dengan membimbing siswa untuk melakukan diskusi dan menjawab pertanyaan diskusi.
Kemudian masuk ke dalam tahap verifikasi. Setelah melakukan diskusi dan menjawab pertanyaan diskusi, maka setiap perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada teman sekelas. Pada saat presentasi, kelompok lain diharapkan menanggapi dan bertanya apabila tidak sesuai dengan hasil dan diskusi kelompoknya. Untuk bantuan alternatif guru, yaitu guru membahas dan memberikan verifikasi terhadap hasil diskusi seluruh kelompok secara interaktif. Di tahap generalisasi, guru akan membimbing siswa dalam membuat kesimpulan tentang materi yang dipelajari hari ini. Dan setelah itu masuk ke dalam kegiatan penutup. Dalam durasi waktu selama 10 menit, siswa akan diminta oleh guru memberikan komentar tentang kegiatan pembelajaran hari ini dan bersama-sama membaca doa serta mengucapkan salam. Kemudian pertemuan kedua kali ini ada 3 butir IPK yang akan dicapai pada pertemuan kedua. Yang pertama ada 3.1.5 menguraikan ragam permasalahan pada objek biologi. Yang kedua 4.1.1 menerapkan metode ilmiah dalam praktikum permasalahan pada objek biologi. Yang ketiga 4.1.2 menyajikan hasil praktikum pengaruh perbedaan jumlah deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan. Tahap kegiatan belajar pendahuluan. Pertama-tama, siswa akan menjawab salam dari guru. Kemudian, setelah itu kegiatan pembelajaran akan dimulai dengan adanya kegiatan berdoa bersama. Dan setelah itu, guru akan melakukan presensi kehadiran. Mohon maaf, ini ada kesalahan redaksi, yaitu yang melakukan presensi kehadiran pada tahap pendahuluan yaitu guru. Kemudian untuk kegiatan apersepsi, guru akan menayangkan salah satu video tentang permasalahan biologi. Kurang lebih seperti ini. Kemudian siswa akan mengamati tayangan video salah satu permasalahan biologi. Memasuki kegiatan motivasi, guru akan memotivasi siswa dengan mempelajari permasalahan biologi. Kita dapat bertindak secara bijak untuk menjaga serta melestarikan lingkungan sekitar. Kemudian, guru juga akan menyampaikan kompetensi dasar, IPK, serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini. Setelah itu, guru akan membagi kelas ke dalam kelompok kecil serta menyiapkan media pembelajaran yang berisi video praktikum pengaruh deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan. Pada stimulasi yang merupakan kegiatan inti, guru akan menayangkan video praktikum pengaruh deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan. Di sini, guru juga akan memastikan bahwa siswa akan mengamati video praktikum. Setelah mengamati video di atas, siswa diharapkan dapat merumuskan pertanyaan. Pertanyaan yang dirumuskan dapat berarti seperti ini: apabila kadar deterjen yang digunakan berbeda tiap kelasnya, apakah mempengaruhi kelangsungan hidup ikan? Setelah merumuskan pertanyaan, maka tahap selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Siswa akan merumuskan hipotesis dari pertanyaan yang telah diajukan. Kemudian, di tahap pengumpulan data, guru akan menjelaskan rencana praktikum yang akan dilakukan oleh siswa secara berkelompok dengan judul praktikum pengaruh kadar deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan. Peran siswa dalam tahap ini yaitu menyimak penjelasan guru mengenai cara kerja praktikum pengaruh kadar deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan. Untuk cara kerja, seperti yang kita bisa lihat dalam layar ini, yang pertama, siapkan 4 gelas aqua yang telah berisi air. 4 gelas aqua ini diusahakan telah berisi air yang sama banyak. Kemudian setelah menyiapkan 4 gelas aqua, 4 gelas aqua tersebut akan diberi label A, B, C, D untuk membedakan setiap perlakuan dalam gelas tersebut. Setelah itu, maka gelas B, C, D akan dimasukkan deterjen dengan takaran gelas B sebanyak 1 sendok deterjen, sementara gelas C 2 sendok deterjen, dan gelas D 3 sendok deterjen.
Setelah memasukkan deterjen, langkah selanjutnya yaitu gelas tersebut akan diaduk sampai deterjen yang telah dituangkan ini tercampur rata. Sementara untuk gelas A tidak diberi deterjen karena gelas ini akan berlaku sebagai kontrol. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan 12 ikan gupi untuk dimasukkan ke dalam 4 gelas dengan masing-masing gelas berisi 3 ekor ikan gupi. Dan tidak lupa juga kita akan menyiapkan stopwatch untuk mengukur waktu bertahan hidup ikan. Setelah gelas siap, ikan gupi siap, dan stopwatch siap, maka kita dapat memasukkan ikan gupi secara bersamaan ke dalam 4 gelas. Setelah itu, mengamati kondisi ikan selama 20 menit dan mencatat waktu lamanya ikan gupi tersebut bertahan hidup. Dan langkah yang terakhir yaitu masukkan data yang diperoleh ke dalam tabel hasil pengamatan seperti yang telah diberikan dalam format RPP di sini. Praktikum ini dilakukan oleh siswa secara berkelompok, sementara tugas guru itu mendampingi siswa dalam melakukan praktikum. Setelah melakukan praktikum dan mendapatkan data hasil praktikum, maka langkah selanjutnya yaitu siswa akan menyusun laporan praktikum sementara terkait pengaruh kadar deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan dengan tulis tangan. Laporan praktikum yang ditulis setelah praktikum berlangsung yaitu laporan praktikum sementara, yaitu secara dengan tulis tangan. Setelah itu, siswa dapat mempresentasikan hasil praktikum tersebut dengan secara berkelompok. Guru dapat menyimak kemampuan siswa. Kemudian pada saat presentasi, kelompok lain diharapkan menanggapi dan bertanya apabila tidak sesuai dengan hasil dan diskusi kelompoknya. Semua anggota kelompok yang tidak presentasi dapat memberikan pertanyaan, sanggahan maupun saran yang berhubungan dengan hasil presentasi kelompok penyaji. Dan yang terakhir, siswa akan diminta membuat kesimpulan dari hasil praktikum yang telah dilakukan hari ini. Dan untuk penutup, siswa akan memberikan komentar tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian, guru akan memberikan penugasan laporan praktikum yang ditulis di Microsoft Word kepada siswa untuk dikumpulkan minggu depan. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Berikut penilaian yang dilakukan oleh guru, ada penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian kognitif menggunakan penilaian lembar kerja siswa, afektif menggunakan observasi meliputi observasi sikap spiritual dan observasi komunikasi. Sementara psikomotorik yaitu dengan penilaian psikomotorik dan penilaian laporan praktikum. Penilaian psikomotorik yang di sini yang dinilai yaitu kegiatan diskusi serta laporan praktikum yang akan dikumpulkan. Untuk formatnya seperti yang bisa kita lihat. Ini di sini juga akan dicantumkan rubrik dari penilaian psikomotorik maupun afektif. Dan yang terakhir yaitu lembar kerja yang akan diisi oleh siswa pada pertemuan pertama. Sekian presentasi RPP dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.